Anda kembali menyaksikan Tapari Tausiah pagi hari di segmen keempat ini ya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau begitu kita lanjut saja ya tausiah ini semakin menarik ya, semakin kita mengetahui ya, memiliki pengetahuan bagaimana sih sebetulnya ciri-ciri atau seperti apa nikmat-nikmat yang terlupakan ya, seperti itu. Baik, kita kembali ke Ustadz kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali terkait ciri yang ketiga, perbedaan antara orang yang punya penyakit rohani dan penyakit jasmani. Yaitu, kata Imam Al-Ghazali, penyakit jasmani itu ia hanya merusak dunia kita. Ya, paling-paling meninggal dunia. Tapi orang yang punya penyakit rohani, ia merusak dunia dan menghancurkan akhirat kita. Ya. Itulah sebabnya sebisa mungkin kita membersihkan dari kita dari segala macam penyakit. Apakah itu penyakit jasmani ataukah penyakit rohani ini. Ya. Di antara amalan yang bisa kita amalkan untuk menghindarkan atau membersihkan diri kita dari segala macam penyakit adalah di antaranya yang pertama dengan senantiasa memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi ini ada sebuah salawat yang disebutkan dalam kitab Sa'adatud Darain fi Salati ala Sayyidil Kaunain. Disebutkan bahwa salawat tibbil qulub ini mampu mengobati diri kita dari segala macam penyakit. Apakah itu penyakit jasmani dan penyakit rohani. Ya. Salawat ini berbunyi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari radiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya. Salawat ini dalam kitab Sa'adatud Darain fi Salati ala Sayyidil Kaunain disebutkan bahwasanya kalau kita rutin mengamalkannya maka akan mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Apakah itu penyakit jasmani ataukah penyakit rohani yang melanda kita. Ya, caranya bagaimana? Ya, disebutkan dalam kitab ini itu diamalkan sekitar 200 kali ataukah bahkan 400 kali. Ya, kalau kita yakin insya Allah mampu menyembuhkan diri kita dari segala macam penyakit. Ya. Kemudian berikutnya, cara menyembuhkan penyakit jasmani dan rohani. Yang pertama kalau berkaitan dengan jasmani, tentunya sudah sering kita mendengarkan nasihat, arahan dari dokter. Kalau jasmani itu seperti senantiasa berolahraga, senantiasa makan yang sehat, minum yang bergizi, sehat ya, juga ya, istirahat, istirahat yang cukup, ya, dan sebagainya. Itu kalau jasmaninya supaya sehat. Tapi kalau rohaninya, caranya bagaimana? Yang pertama tentunya dengan senantiasa memperbaiki akhlak kita. Akhlak kepada siapa? Yang pertama akhlak kepada Allah. Yang kedua akhlak kepada sesama manusia. Yang ketiga akhlak kepada lingkungan sekitar. Ya. Kalau Ustadz, kalau misalnya hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala itu kan hablum minallah. Ya, betul, betul. Kalau hubungan terhadap manusia itu kan hablum minan nas. Kalau misalnya hubungan terhadap alam itu apa bahasa Arabnya, Ustaz? Ya. Hablum minal bi'ah. Ya. Hablum minal bi'ah ya. Tapi di dalam Al-Qur'an sebenarnya dua saja secara umum, hablum minallah wa hablum minan nas. Ya, terkait ini hanya rincian-rincian saja dari hubungan kita kepada Allah saja, karena ini kan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menghargai, merawat lingkungan, itu juga sama seperti kita
menghormati perintah Allah Subhanahu wa taala karena Allah memerintahkan untuk menjaga seluruh apa yang ada di muka bumi ini. Apakah itu di daratan, di lautan, apakah itu berupa hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan, Tumbuhan, semuanya harus dijaga. Karena semuanya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Betul. taala. Dan memang satu sama lain ini berkaitan ya. Betul. Semacam rantai makanan dan rantai kehidupan ya. Jadi kalau satu yang terganggu, maka terganggu pula yang lain ya. Ustaz ya, tidak seimbang ya ekosistemnya. Ya, baik dilanjutkan Ya. Ustaz. Apalagi kan sekarang itu terkadang ada orang yang tidak seimbang antara hablum minallahnya dan hablum minannasnya. Hanya baik kepada Allah Ya, biasanya ada ya. orang yang Ada juga orang yang mungkin mendiskriminasikan, mendiskreditkan orang. Ya. Hanya baik kepada Allah, tetapi istilahnya bahasa kadang ada yang pilah-pilih gitu untuk kemudian bergaul ya bahkan ada orang yang tidak memanusiakan manusia Ya, seperti betul, itu. ya. Tapi Nauzubillah. ketika kepada Allah, menghadap Allah itu total gitu. Itu gimana tuh Ustadz ya? Ya. Itulah sebabnya untuk meraih kesempurnaan iman, untuk meraih kesempurnaan kesehatan, apakah jasmani kita atau rohani kita, maka harus seimbang. Harus maksimal antara hablum minallahnya wa hablum minannas. Karena terkadang ada orang yang ibadahnya rajin sekali. Salatnya rutin sekali. Bahkan rajin tahajud, rajin duhanya, tapi kepada tetangganya baku musuhan, baku sering gombe-gombe, ya. sering melukai perasaan orang Ya, betul, lain ya, gitu ya. betul. Sehingga tetangganya tidak nyaman, tidak merasa damai, hidup berdampingan dengannya. Begitupun di kantornya, umpama di tempat kerjanya, dengan rekan kerja saling bermusuhan, tidak baku bicara ya. Ini juga hal yang tidak baik juga. Sebaliknya, ada orang yang ramah sekali kepada sesama manusia. Hubungannya sangat harmonis dengan tetangga, dengan rekan kerja juga, saling menghargai, tapi tidak pernah dengan beribadah kepada Allah ya. Iya, betul sekali. Makanya harus Sayang seimbang. sekali. Betul. Itulah sebabnya harus berupaya untuk menyeimbangkan antara dua hal ini untuk meraih kesempurnaan iman dan juga pada akhirnya akan membawa kepada kedamaian lahiriah kita. Karena inilah juga yang akan membuat hati kita tentram ketika hubungan kita kepada Allah itu baik dan juga hubungan kita kepada sesama manusia itu juga baik ya. Betul sekali Ustaz. Kemudian berikutnya untuk meraih kesehatan jasmani dan rohani adalah dengan senantiasa memperbanyak sedekah. Ya. Karena bersedekah ini di samping membersihkan harta kita, dia juga mampu membersihkan jiwa kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim." Ambillah dari harta mereka. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ya. Jadi zakat itu fungsinya adalah membersihkan jiwa dan juga membersihkan harta yang kita miliki. Yang pada hakikatnya, pada kemudiannya mampu memberikan kedamaian dalam diri kita karena tidak ada lagi hak orang lain dari harta yang kita miliki. Oke, kita tahan dulu Ustaz. Kita akan kembali di segmen penghujung atau segmen terakhir. Tetaplah bersama kami dalam program Tapari Tausiah Pagi Hari.